Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, anak-anak hebat kelas 6, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Anak-anakku sekalian, globalisasi itu mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan, dan tidak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. Nah, anak-anak, kita harus mampu menyaring, kemudian mengambil yang positif, dan meninggalkan yang negatif agar tidak tergilas roda globalisasi. Nah, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia, dengan salah satunya dengan menggunakan produk dalam negeri. Ada banyak loh produk dalam negeri yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian tentunya kita memiliki rasa bangga, itu dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku kalian sebagai seorang pelajar. Produk buatan dalam negeri tentunya tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, Ibu yakin di rumah kalian banyak sekali barang-barang yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Coba kalian amati barang-barang yang kalian miliki dan pilihlah salah satu barang yang merupakan produk dalam negeri. Nah, jika sudah, silahkan kalian ceritakan tentang produk tersebut. Misalnya produknya, bendanya apa gitu ya. Kemudian kalau bisa tuh buatannya, buatan daerah mana. Kalau misalnya kalian tahu, misalnya sebagai contoh sandal Cibaduyut, nah itu buatan dari Jawa Barat. Nah, silahkan kalian tuliskan dalam buku tugas kalian pengalaman kalian dalam menggunakan produk tersebut. Misalnya dari segi kualitasnya seperti apa, kemudian kenyamanannya, mungkin juga dari keawetannya, atau banyak sekali yang lainnya. Silahkan kalian amati barang tersebut ya. Nah, jika sudah kalian menceritakan dalam buku tugas kalian, coba kalian buatlah poster dengan tema cinta produk tanah air. Temanya adalah cinta produk tanah air. Tentunya kalian harus menyertakan contoh produknya, ataupun digunakan dengan kata-kata ataupun kalimat ajakan, kemudian menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Ya, dan usahakan tidak menuliskan produk tertentu ya. Misalnya merek tertentu itu tidak usah kalian sertakan. Sebagai contoh, misalnya kalian ingin membuat poster dengan backgroundnya batik, batik, kemudian tinggal menambahkan kalimat ajakan dan beberapa kriteria poster harus kalian sertakan ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, dalam era globalisasi ini tentunya banyak sekali kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara, terutama untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara atau disebut ASEAN. Nah, untuk kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu misalnya dengan pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology. Jadi dia membentuk perkumpulan ya yang mempelajari tentang sains dan teknologi. Kemudian mendirikan organisasi SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Jadi organisasi ini menaungi bidang pendidikan, kemudian mengadakan pertemuan ASEAN SCIRT dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nah, bagaimana dengan peranan Indonesia dalam hubungan kerjasama tersebut? Banyak sekali anak-anak berperan dalam pembentukan ASEAN
Kemenkes, kemudian menjadi anggota yang aktif dalam organisasi, menjadi tuan rumah, kemudian bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk membangun IPTEK, mendirikan Solar Academy pertama di Asia untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya, kemudian melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, banyak sekali anak-anak kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN, baik pada subtema 1, subtema 2 sudah kita bahas ya, baik bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian, bagaimana sikap kita sebagai warga negara terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, menurut kalian, apakah tujuan dari berbagai kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Dan kemudian apa sih manfaat yang didapat dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan? Silakan kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian ya. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu peranan Indonesia itu adalah dengan membuat Solar Academy ya, atau program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, untuk lebih jauh lagi untuk mengetahui hal tersebut, silahkan kalian bisa membaca bacaan buku tema 4 subtema 3, itu ada di halaman 98. Bacaannya berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Silakan kalian cari informasi pentingnya, kalian lihat setiap paragraf ya. Di situ ada paragraf 1 itu adalah ada topik masalahnya tentang apa. Kemudian paragraf kedua deret penjelasnya ada apa saja. Kalau deret penjelas tentunya bisa lebih dari 1 kalimat ya anak-anak. Kemudian untuk paragraf yang ketiga itu berisi simpulan dan pesan pendapat pribadi dari penulis. Silakan kalian baca bacaan tersebut, dicermati dan kalian pilah-pilah setiap paragrafnya. Sekali ya. Nah, anak-anakku sekalian, energi panel surya itu termasuk salah satu energi alternatif. Di mana energi alternatif itu adalah semua sumber energi yang dapat digunakan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau bahan bakar yang lama yang biasa digunakan, tentunya tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Energi alternatif salah satunya seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan memanfaatkan tenaga surya, yaitu menggunakan energi tanpa batas melalui cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Nah, untuk pembangkit listrik jenis ini tidak menimbulkan polusi, aman, dan biaya perawatannya sangat termasuk murah ya. Selain tenaga surya, itu banyak sekali energi lainnya yang bisa digunakan sebagai alternatif, misalnya energi panas bumi, hidrogen, gelombang laut, biofuel, dan juga biogas. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai proses kerja panel surya. Pernahkah kalian memperhatikan di jalan raya itu pernah memperhatikan alat seperti ini? Nah, inilah yang disebut sebagai panel surya. Sumber energi utamanya adalah matahari yang pertama, karena matahari inilah yang akan diserap oleh panel surya tersebut, di mana matahari memiliki energi panas dan juga energi cahaya. Ada muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya. Ini ada muatan positif dan negatif, ini bertumpuk-tumpuk banyak sekali di sini. Nah, kemudian akan bertemu dan menghasilkan energi listrik ya. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Jadi di sini ada untuk kontrol sistemnya itu untuk sebagai controller atau sebagai pengatur tegangan ya. Selain itu di dalamnya juga ada baterai dan juga ada inverter. Jadi sekali lagi untuk controller itu adalah mengatur tegangan, juga untuk mematikan arus listrik ketika baterai yang ada di panel surya ini sudah penuh. Ya, controller itulah yang akan mematikan atau memutuskan arus listrik karena baterainya sudah penuh. Nah, kemudian listrik tersebut disimpan pada baterai ya. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt seperti tegangan yang disalurkan ke rumah-rumah agar dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik yang ada di rumah kalian.
ataupun juga kalau yang sudah digunakan itu adalah untuk lampu jalanan ya anak-anak. Ada juga yang rumah-rumah sudah menggunakan panel surya seperti ini. Dan juga ada juga beberapa perkantoran yang menggunakan panel surya sebagai sumber listriknya. Nah, mudah sekali ya ternyata memahami untuk energi listrik dari panel surya. Nah, demikianlah anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga dengan menonton video dari channel YouTube ini bisa menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.